bagian dari sholat, maka tidurnya itu wajib. Pahalanya itu pahala wajib. Contoh lagi, ada beberapa daerah di mana kita tidak bisa memperoleh air bersih kecuali dengan membeli. Di Jakarta aja banyak, di Jakarta Utara itu banyak. Kita membeli air dengan niat akan menggunakannya untuk wudhu dan mandi wajib. Karena sholat hukumnya wajib, maka mandi dan wudhu hukumnya juga wajib. Sedangkan mandi dan wudhu tidak mungkin dilaksanakan tanpa membeli air. Maka membeli air bersih merupakan bagian dari sholat, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari ibadah yang ada pahalanya. Lebih lanjut, kita tidak bisa membeli air bersih kalau kita tidak bekerja mencari penghasilan. Ketika kita bekerja, kita niatkan untuk mencari uang agar bisa membeli air bersih untuk mandi dan wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, kita ketika bekerja menjadi bagian dari sholat. Nah, bekerjanya itu ibadah. Ya, kalau bekerjanya untuk cari duit, untuk makan, itu instingtif. Lagi, dengan niat yang berbeda, bekerja mencari penghasilan bisa juga menjadi ibadah. Seorang suami dan atau sekaligus dia menjadi ayah, dia diwajibkan memberi nafkah kepada keluarganya. Karena diperintah oleh Allah untuk memberi nafkah kepada keluarga, maka memberi nafkah itu wajib dan merupakan ibadah. Maka ketika bekerja, kita niat bekerja agar bisa melaksanakan perintah Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Maka bekerja semacam itu nilainya ibadah. Kalau dia misalnya di tengah jalan itu kecelakaan lalu meninggal, dia meninggalnya syahid karena dia meninggal ketika sedang melaksanakan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, niatkan perbuatan mubah dengan tujuan menghilangkan kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa. Saya ulang, ini agak abstrak. Ya. Perbuatan mubah kita lakukan untuk menghilangkan kecenderungan. Misalnya ada kecenderungan, saya mau berbuat dosa nih. Terus, bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Kita lakukan sesuatu yang dasarnya itu mubah. Supaya apa? Supaya saya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Contohnya gini. Dua orang muda-mudi yang sudah menginjak dewasa saling jatuh cinta. Mereka tiap hari bertemu di tempat kerja. Dan perjalanan mereka berangkat dan pulang itu pun searah. Pada zaman sekarang, di mana orang cenderung memikirkan diri sendiri dan kurang peduli pada orang lain, muda-mudi sering kali merasa perbuatan itu bebas. Maka mereka merasa tidak apa-apa melakukan perbuatan dosa. Apalagi kalau kita jalan-jalan ke Eropa, Masya Allah. Jadi mereka melampiaskan nafsunya di jalanan pun juga tidak punya malu. Karena apa? Orang tidak peduli. Lalu karena ada kecenderungan, wah ini aku mencintai dia, aku punya hasrat pada dia, maka diputuskan untuk menikah agar tidak berbuat dosa. Aku mau menikah supaya saya tidak terjerumus pada perzinaan. Nah, lalu mereka memutuskan untuk menikah agar terhindar dari berbuat dosa. Nikah semacam ini termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Rasulullah mengatakan, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk menikah dan memberi nafkah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu membuat mata kita menjadi menunduk. Ya, kalau nggak nikah, nanti melihat wanita yang cantik, udah matanya kelabakan. Dan itu bisa dosa. Melihat saja kalau dinikmati secara birahi, bisa berubah menjadi dosa.
Nah, kalau nikah, maka kecenderungan itu menjadi hilang. Maka nikahnya itu kalau diniatkan menghilangkan dosa atau menghilangkan kecenderungan dosa, itu berpahala. Wa ahsanu lil farji, dan nikah itu bisa menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu ibaratnya perisai. Akan berbuat dosa lalu ditamengi pakai perisai. Ya, jadi perbuatan yang mubah bisa menjadi ibadah kalau diniatkan menghilangkan kecenderungan melakukan dosa. Yang ketiga, niatkan perbuatan mubah untuk menolong orang lain agar orang lain tersebut bisa melaksanakan kewajiban. Ya, misalnya, untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, kita bisa membeli dari saudara atau teman dengan tujuan agar dia memperoleh penghasilan untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Ada saudara atau teman jualan, dia nggak laku, terus kasihan, dia nggak punya uang untuk makan, untuk keluarganya. Aku mau beli biar dia dapat keuntungan. Atau harganya sama, atau sedikit lebih mahal. Udah biarin deh, biar dia mempunyai penghasilan, penghasilannya bisa dia pakai untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak. Maka ketika kita membeli di situ, ada pahala. Kenapa kita nggak melakukan itu? Orang Yahudi itu berusaha untuk tidak membeli barang kecuali dari sesama Yahudi. Pertimbangannya, kalau bukan kita yang memberi makan saudara kita, lalu siapa? Kalau orang Yahudi aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu loh. Dan tidak usah jauh-jauh dengan orang Yahudi. Di Indonesia mungkin hanya sedikit orang Yahudi. Banyak itu pengusaha-pengusaha, itu tuh kalau bisnis berkisar dengan mereka saja. Pegawainya pun juga mereka, pembelinya mereka, nanti kerjasama teknis itu dengan mereka sendiri, supaya duit itu hanya beredar di kalangan mereka. Maka hasilnya mereka menjadi kaya raya, orang lain yang mayoritas menjadi miskin. Loh, kalau non-muslim bisa begitu, kenapa kita orang Islam yang ditawari pahala tidak mau berbuat itu? Maka kalau kita ada tetangga yang jualan, kita lihat orangnya solih, udahlah kita beli dari mereka. Diniati supaya mereka bisa melaksanakan kewajiban memberi nafkah. Itu baik untuk mereka dan baik untuk kita. Ya. Seterusnya, yang keempat, niatkan perbuatan mubah agar orang lain tersebut bisa meninggalkan yang haram. Kalau tadi kan bisa melaksanakan kewajiban. Sekarang kita lakukan suatu pekerjaan untuk membantu orang lain agar tidak terjerumus kepada yang haram. Nah, contohnya, misalnya, seorang istri memberi kesempatan kepada suami untuk melampiaskan dorongan birahinya. Jadi suaminya lagi berbirahi nih. Terus, coba ini kalau saya tidak layani dia bisa mata keranjang. Atau bahkan bisa mencari wanita lain. Dosa itu. Oleh karena itu, istri ini, ya deh, aku akan melakukan ini meskipun aku capek. Ya, meskipun aku sekarang sedang kurang minat, badanku kurang fit lah begitu. Tapi aku bantu dia supaya dia tidak melakukan perbuatan dosa. Perbuatan ini bagi wanita itu ibadah, ya, karena dia sudah menolong suaminya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang haram. Ya, jadi sampai yang seperti itu pun bisa jadi ibadah. Yang kelima, niatkan perbuatan mubah untuk menyenangkan orang lain. Untuk menyenangkan aja.
Lah untuk menyenangkan itu kan bisa iring-iringan sekali. Hanya dengan senyum supaya dia senang itu juga sudah beribadah. Ya. Misalnya menunjukkan sikap riang agar teman-teman menjadi lebih bergairah dalam melaksanakan kewajiban. Ya. Rasulullah mengatakan dikutip oleh Abu Dzar, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu atau di hadapan saudaramu itu sedekah. Enak sekali. Ya, jadi senyum aja udah dapat ibadah. Contoh lagi. Suami istri yang saling memberi kesenangan kepada pasangannya dengan cara yang halal. Itu juga ibadah. Kalau tadi senyum aja kepada orang lain supaya bisa melaksanakan tugas dengan baik, ibadah. Suami istri juga begitu, dan hadisnya eksplisit, ya. Hadisnya eksplisit. Saya baca terjemahannya saja karena ini agak panjang. Sesungguhnya sejumlah orang, mohon maaf, saya potong aja, saya ambil yang paling relevan. Rasulullah setelah mengatakan panjang lebar mengenai zikir dan sebagainya, terus Rasul mengatakan bahwa misalnya membaca subhanallah itu sedekah. Terus dilanjutkan oleh Rasulullah bahwa di dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Lalu orang bertanya-tanya, Rasulullah, bagaimana orang yang ingin melampiaskan syahwatnya, apakah itu juga sedekah? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Ya. Dengan catatan, tentu suami istri bisa memperoleh pahala yang lebih besar bila mereka berniat memberi kesenangan kepada partnernya, pasangannya, agar bisa menghindari kecenderungan berzina dan mengharapkan Allah, atau misalnya dengan harapan Allah bisa memberi anak yang solih gitu. Jadi aku mau bersenang-senang suami istri biar punya anak yang solih, itu juga dapat pahala. Dan bisa juga niatnya yang lain lagi, misalnya ini suatu negara misalnya ya, itu muslimnya minoritas, lalu mereka itu dimarginalkan oleh mayoritas, lalu mereka nikah begitu, lalu mereka ingin punya anak yang banyak supaya jumlah muslim menjadi lebih banyak, terus menjadi lebih kuat. Jadi suami istri ini niatnya ingin memperkuat posisi muslim di negara itu juga dapat pahala. Lagi yang keenam, bahkan hal-hal yang sulit dihindari tapi memberi kebaikan kepada binatang atau orang lain itu bisa menjadi ibadah. Sulit dihindari ini misalnya gini, ini contohnya ya, ada seseorang menanam padi di sawah. Kita mengusir burung untuk makan itu kan sulit. Itu para petani suka masang orang-orangan, kemudian dikasih tali. Ketika ada burung itu digerak-gerakkan supaya burungnya pergi. Ya. Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah." Tiada seorang muslim pun yang menanam sebuah tanaman atau membudidayakan sebuah lahan pertanian, kemudian diam-diam ada seekor burung atau seorang manusia atau seekor binatang ternak yang makan dari tanaman itu, makan dari lahan itu, maka tiada lain orang itu akan mendapatkan pahala sebagai sedekah, dan pahalanya kembali kepada dia sendiri. Jadi ketika menanam padi ada burung, kita nggak bisa mengusirnya, ya udah, mudah-mudahan itu menjadi sedekah kepada binatang itu. Dan saya pernah punya pengalaman, saya masih kecil waktu itu,
kalau lewat perjalanan, nyebrang kali, kemudian lewat di pematang sawah, itu suka orang-orang menanam padi, terus di pinggirannya itu ditanami kacang panjang. Nah, itu saya lihat ada orang yang memetik kacang panjang itu yang masih muda, terus dimakan. Terus aku sebagai anak kecil penasaran, apa enak itu? Saya coba ngikuti yang muda itu. Saya makan, ternyata kacang panjang kalau masih muda itu manis. Tuh. Ya, saya belakangan baru sadar bahwa itu mencuri. Tapi kalau yang punya itu meniatkannya sebagai sedekah, jadi sedekah. Ya. Jadi kalau kita punya pohon mangga, kemudian dia buahnya banyak, diambilin oleh anak-anak, ya udahlah, itu sedekah begitu. Ya. Nah, kalau kita berhasil memanfaatkan seluruh waktu atau 100% dari umur kita yang diberikan oleh Allah kita itu, yaitu 24 jam sehari, dengan niatan yang seperti tadi, mudah-mudahan kita bisa menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Di akhirat mudah-mudahan kita bisa masuk ke surganya Allah. Ya. Secara ringkas, saya ingin mengulang saja supaya gampang dicerna. Tugas kita dalam hidup ini hanya satu, yaitu beribadah. Kegiatan sehari-hari bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang baik. Yaitu misalnya menjadikannya sebagai perantara ibadah. Kita melakukannya itu untuk menghindari kecenderungan dosa. Atau kita melakukan itu untuk menolong orang lain beribadah. Atau untuk menolong orang lain menghindari dosa. Atau untuk menyenangkan orang lain. Dan menghindarkan binatang makan tanaman kita. Nah, mudah-mudahan kita mulai hari ini bisa mengalokasikan hidup kita 100% hanya untuk ibadah. Kita hitung hari per hari. Karena umur kita itu kan terdiri dari unit-unit satu hari. Kalau hari ini misalnya nanti malam kita evaluasi, aku sudah bisa menjadikan hidupku sehari ini 100% ibadah apa enggak? Oh, masih belum. Besok kita perbaiki. Kalau ada kesalahan kita koreksi. Ya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberi kemudahan kepada kita untuk mengabdi kepada Allah setiap hari 100% dalam 24 jam. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz kepada ikhwan semua. Kalau memang